وقل رب زدني علما. Kebaikan yang paling besar adalah ilmu yang diajarkan guru kepada kita atau biaya dari seseorang sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Itu termasuk kebaikan yang paling besar. Semisal saya bisa belajar ke Mekah. Biayanya berapa itu? Banyak sekali. Ratusan juta, mungkin sampai hampir miliaran mungkin habis biayanya. Selama 10 tahun saya di Mekah. Yang biayai siapa? Yang biayai jamaah. Lewat siapa? Lewat keimaman jamaah. Atau yang membiayai keimaman jamaah dengan uangnya siapa? Jamaah. Maka dalam masalah ilmu, orang yang berjasa kepada saya siapa? Guru saya yang mengajarkan ilmunya kepada saya. Kemudian keimaman jamaah memberikan kepercayaannya kepada saya. Ketiga, jamaah yang menginfakkan hartanya, kemudian sebagiannya adalah untuk biayai saya belajar ke Makkah. Itu jasa apa bukan itu? Jasa. Itu kebaikan apa bukan itu? Kebaikan. Nah, saya harus membalasnya enggak? Pasti, saya harus membalasnya. Tapi bagaimana bentuk pembalasannya? Nah, ini yang kadang jadi iskal, jadi kerancuan. Bagaimana cara membalasnya? Apakah cara saya membalas kebaikan keimaman jamaah, cara saya membalas jasanya jamaah, itu dengan menyenangkan mereka? Tentu kalau bisa dengan menyenangkan. Tapi ada yang lebih penting, ada yang lebih wajib sebagai bentuk balas jasa daripada sekedar menyenangkan. Tujuan keimaman, tujuan jamaah membiayai saya sampai ratusan juta biayanya, sampai mungkin miliaran biayanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguatkan jamaah. Artinya gimana? Bagaimana jamaah ini bisa kuat? Kemudian saya perlu tanya, yang bisa menjadikan jamaah kuat itu apa? Apakah jamaah itu kuat dengan sistemnya? Bukan. Yang menjadikan jamaah kuat itu bukan sistemnya, bukan uangnya. Walaupun kita punya biaya banyak, punya sistem yang bagus, yang kuat, tapi kekuatan yang sesungguhnya bukan di sini. Apa itu kekuatan sesungguhnya? Kekuatan yang sesungguhnya adalah sesuainya kepahaman jamaah, sesuainya ibadah jamaah dengan Quran hadis. Ibaratnya saya membuat rumah. Kuatnya rumah yang saya bikin adalah apabila rumah ini berada di atas pondasi yang kuat, temboknya berada di atas pondasinya. Temboknya tidak keluar dari pondasi. Berarti kalau saya diberi tugas atau hendak menguatkan jamaah, caranya gimana? Kalau ada kepahaman-kepahaman jamaah yang tidak sesuai dengan Quran hadis, atau ibadah-ibadah jamaah yang tidak sesuai dengan Quran hadis, cara saya menguatkannya gimana? Apakah terus saya gembirakan walaupun gak benar, saya cari-carikan pembenarannya? Bukan. Tapi kalau ada yang gak benar, saya luruskan. Ini tembok yang sampean bikin ini keluar dari pondasi, atau pondasi yang sampean bangun ini di pinggir jurang yang longsor misalnya. Maka tugas saya mengingatkan itu. Praktek ibadah yang biasanya begini itu kurang pas. Itulah arti menguatkan jamaah. Tentu yang sudah benar ya dikuatkan, ya yang ini sudah pas. Tapi yang belum pas, menguatkan yang belum pas gimana? Dipaskan dulu. Kalau nggak pas terus diomong, wah ini sudah cocok, sudah hebat, ini sudah paling pol. Itu namanya ABS. Bukan menguatkan itu. Asal Bapak senang. Dan itu bukan menguatkan. Itu justru apa? Menghancurkan.
atau membiarkan jamaah hancur. Salah satu bentuk rasa tanggung jawab, balas budi dari saya untuk jamaah, untuk keimaman yang sudah membiayai saya dengan biaya yang luar biasa banyaknya adalah saya ketika melihat ada kepahaman jamaah yang enggak benar, kebiasaan jamaah yang enggak benar, saya harus berani mengingatkan. Kenapa? Karena saya tidak boleh tega membiarkan orang-orang yang sudah membiayai saya, membiarkan orang-orang yang sudah mempercayai saya, membiarkan mereka memiliki kepahaman yang salah, membiarkan mereka memiliki kebiasaan yang salah. Saya nggak boleh biarkan. Justru kalau saya setelah dibiayai dengan biaya yang sangat besar pulang, kemudian melihat ada kepahaman jamaah yang kurang sesuai dengan Quran hadis, nggak benar dengan Quran hadis, saya diamlah daripada saya nanti dimusuhi, saya diamlah daripada nanti rame. Itu namanya khianat atau bukan? Namanya apa itu? Namanya khianat. Jamaah biayai dengan biaya banyak itu ya tujuannya untuk menguatkan jamaah, untuk memperbaiki jamaah. Lah sekarang sudah dibiayai banyak hanya karena pengen jamaahnya seneng, jamaahnya salah dibiarin saja. Khianat apa bukan? Itu khianat yang sesungguhnya. Karena saya pengen nyaman, adalah sudah kedudukannya sudah enak, dihormati orang banyak daripada cari musuh, udahlah biarin jamaah salah biarin. Nggak cocok dengan Quran hadis ya biarin. Yang penting saya nyaman. Nah, itu namanya khianat. Hanya saja memang cara orang memandang kesetiaan, balas jasa itu kadang berbeda. Ketika merasa nggak didukung kebiasaannya, ketika merasa nggak dibenarkan kepahamannya, merasa ini sebagai bentuk pengkhianatan. Karena apa? Itu tadi, terkadang kita lupa dengan apa tujuan kita. Tujuan kita di jamaah itu apa? Natapi Quran hadis. Artinya natapi Quran hadis itu gimana? Akidah saya, kepahaman saya harus cocok dengan Quran hadis. Ibadah saya harus cocok dengan Quran hadis. Muamalah saya harus cocok dengan Quran hadis. Itu namanya natapi jamaah. Natapi apa? Quran hadis. Begitu tujuan ini dilupakan, terjadilah seperti yang saya contohkan tadi. Diingatkan, kepahamannya ini kurang cocok dengan Quran hadis loh. Enggak terima, marah-marah. Yang mengingatkan dianggap berkhianat. Yang mengingatkan dianggap enggak tahu balas budi. Yang mengingatkan dikatakan kacang lupa kulitnya. Sebenarnya kalau sudah begini, masalahnya sebenarnya yang lupa sama kulitnya itu kacangnya, kacangnya yang lupa sama kulitnya, atau kulitnya yang lupa sama kacangnya ini. Atau yang kulitnya sudah nggak mau sama kacangnya, merasa aku sudah dihargai mahal walaupun nggak ada kacangnya, merasa aku sudah bisa dijual walaupun tanpa kacang, tanpa isinya, gitu. Jadi kalau saya akhirnya berani mengingatkan jamaah, kepahaman yang seperti ini nggak benar, kebiasaan yang seperti ini nggak benar, itu bukan berarti saya melupakan kebaikan jamaah, jasanya jamaah. Tapi justru itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab, sebagai bentuk balas budi saya kepada jamaah, kepada keimaman yang sudah biayai saya dengan biaya yang sangat banyak untuk bisa belajar di Makkah. Bagi saya dimusuhi, dianggap berkhianat dan seterusnya itu lebih ringan daripada saya harus betul-betul mengkhianati jamaah dengan membiarkan kesalahan-kesalahan terjadi di dalam jamaah. Lebih baik saya dianggap sebagai pengkhianat, lebih baik saya dianggap nggak ngerti balas budi daripada orang-orang semua
menyanjung saya, memuji saya, mengeluh-elukan saya, tapi sebenarnya saya mengkhianati mereka. Saya membohongi mereka. Saya hanya di situ menyenangkan mereka dengan mengatakan, ya, yang kamu tetapi sudah benar. Ya, kepahamanmu begini sudah benar. Semua sudah sempurna, gak ada yang bisa disalahkan. Kalau saya ngomong begitu mungkin semuanya senang ya. Tapi sebenarnya saya mengkhianati mereka, membohongi mereka.